Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam edukasi seputar puter pelung. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Bagaimana Mas Eli cara menentukan jenis kelamin pada puter pelung? Apakah dia itu jantan atau betina? Memang secara sepintas agak sulit memang ketika kita harus menentukan jenis kelamin ya. Apakah itu masuk jantan atau betina? Apalagi burung-burung yang belum masuk masa produksi. Dalam artian ketika dia itu betina, dia belum pernah bertelur. Nah, ini akan sangat sulit sekali. Karena hal ini kalau kita lihat dari bentuk tubuh, kemudian warna bulu, atau mungkin faktor yang lain ya, memang agak sulit sepintas sama. Maka dari itu banyak sekali sih para peternak-peternak itu yang terkadang itu terkecoh apakah dia itu jantan atau betina. Nah, untuk memprediksi apakah dia itu jantan atau betina, terkadang memang dipengaruhi oleh faktor kebiasaan ya. Jadi bagi teman-teman atau mungkin peternak puter pelung yang sudah lama berkecimpung di perputer pelungan, mungkin agak lebih mudah ya dalam menentukan apakah dia itu jantan atau betina. Nah, hal ini disebabkan karena setiap hari biasa mengamati ya. Jadi tingkah pola kalau jantan itu biasanya memiliki ciri-ciri seperti ini, ataupun mungkin kalau betina kebiasaannya seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah lama berkecimpung di perputer pelungan, saya pikir lebih mudah ya dalam menentukan ciri-ciri apakah dia itu jantan atau betina. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas ya sebenarnya ciri-ciri umum dalam menentukan jenis kelamin pada puter pelung itu seperti apa sih. Nanti kita akan bahas secara singkat, maka dari itu tetap ikuti videonya sampai selesai. Oke, kita langsung aja membahas ya ciri-ciri umum dalam menentukan jenis kelamin pada puter pelung. Ciri yang pertama, kita mulai dari puter pelung jantan ya. Jadi puter pelung jantan itu biasanya sering bekur. Meskipun puter pelung betina pun juga bekur ya, tapi puter pelung jantan intensitas bekurnya itu lebih sering. Kalau kita dekatkan dengan sesama puter pelung jantan, nah dia aktif bekur. Nah, setelah kita dekatkan sama betina pun juga tetap bekur. Jadi dilihat dari intensitas bekurnya, nah itu puter pelung jantan itu lebih sering bekur. Nah, kemudian kalau puter pelung betina, nah terkadang memang ada yang bekur ya, cuman secara intensitas dia tidak aktif seperti puter pelung jantan. Nah, jadi mungkin ketika dia masuk masa birahi, kita dekatkan sama puter pelung betina, nah dia bekur. Nah, cuman ketika kita dekatkan sama puter pelung jantan, dia cenderung tidak bekur dan lebih sering bermain bulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam video, nah contohnya seperti ini, dia lebih bermain bulu-bulu atau bersolek ya kalau orang bilang. Nah, dia lebih aktif bermain bulu. Nah, ini adalah salah satu ciri dari puter pelung betina ya. Nah, jadi kalau kita dekatkan sama puter pelung jantan, dia nggak bekur, dia malah bermain bulu. Nah, jadi istilahnya itu bersolek ya. Nah, dia lebih sering memainkan bulu-bulunya. Nah, kemudian ciri yang kedua, kalau dilihat dari bentuk kepala dan leher, nah pada puter pelung jantan itu bentuk kepalanya cenderung kotak ya. Kemudian lehernya pun terlihat besar dan kokoh. Kemudian kalau puter pelung betina biasanya bentuk kepalanya bulat dan kecil. Nah, kemudian bentuk lehernya pun cenderung ramping ya. Jadi kalau kita lihat tidak segagah atau mungkin tidak sekokoh pada puter pelung jantan. Kemudian ciri yang ketiga, kalau dilihat dari tulang sumpitnya atau tulang yang dekat dengan duburnya itu ya.
Kalau puter pelung jantan itu tulang sumpitnya lebih rapat dan kokoh ya. Jadi kalau kita raba, nah pada tulang sumpitnya itu cenderung lebih rapat. Nah itu kalau puter pelung jantan. Nah sedangkan pada puter pelung betina biasanya tulang sumpitnya itu lebih renggang dan cenderung lunak ya. Nah, tetapi ketika puter pelung itu masih di bawah usia 3 bulan atau mungkin sekitar 2 bulan, nah itu tulang sumpitnya itu biasanya kan sama-sama lunak ya, belum kokoh ya. Jadi prediksinya adalah kita tinggal raba aja apakah dia itu rapat atau renggang. Nah, kalau dia cenderung rapat, nah biasanya dia itu jantan. Tapi kalau cenderung renggang, nah itu biasanya betina. Nah, kemudian ciri yang keempat, ya, ciri umum untuk memprediksi jenis kelamin pada puter pelung, yaitu terletak pada warna bulu. Nah, jadi biasanya kalau warna bulunya itu lebih terang, itu biasanya jenis kelaminnya jantan. Tapi kalau warna bulunya itu cenderung lebih gelap, jadi coklat gelap itu biasanya itu betina. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu untuk warna ini kadang agak sulit dibedakan ya. Yang biasanya terang kadang berubah menjadi gelap. Nah, tapi itu dalam kondisi tertentu aja. Nah, tapi pada umumnya biasanya yang coklat terang itu jantan. Kemudian yang coklat gelap itu cenderung ke betina. Nah, untuk perbedaan warna biasanya lebih mudah kita lihat pada kasus satu tetasan ya. Jadi kalau dalam satu tetasan ada 2 ekor ya, itu biasanya warna yang lebih terang itu cenderung jantan. Kemudian warna yang lebih gelap itu cenderung betina. Nah, ini untuk kasus yang satu tetasan. Jadi kita bisa melihat dari segi warna. Nah, kemudian ciri selanjutnya dilihat dari bentuk badannya. Puter pelung jantan itu biasanya cenderung lebih memanjang. Jadi meskipun bentuk badannya itu tidak terlalu besar atau mungkin kecil ya, tapi dilihat dari bentuknya dia lebih memanjang. Nah, sedangkan untuk puter pelung betina, nah bentuk badannya itu cenderung pendek dan membulat. Nah, itu untuk ciri puter pelung betina. Nah, itu tadi beberapa ciri umum ya dalam memprediksi jenis kelamin pada puter pelung. Nah, sebagai catatan supaya prediksi kita itu lebih akurat, nah tentunya kita harus menggabungkan beberapa ciri tadi ya. Jadi kita lihat dari bentuk kepala, kemudian intensitas bekurnya, dilihat dari bentuk tubuhnya, tulang sumpitnya. Nah, kita lihat secara keseluruhan ciri umum tadi, baru kita simpulkan apakah dia itu prediksinya jantan atau betina. Nah, biasanya ketika kita melihat lebih secara keseluruhan, kemudian baru menentukan jenis kelamin, itu cenderung lebih akurat ya daripada kita cuma melihat satu ciri saja. Nah, contohnya kita cuma lihat dari bentuk kepala dan leher, baru kita tentukan. Nah, itu biasanya akurasinya lebih kurang ya daripada kita lihat, kita simpulkan secara keseluruhan. Nah, itulah tadi beberapa ciri dalam menentukan jenis kelamin pada puter pelung. Tentunya dalam kita melakukan prediksi apakah dia itu jantan atau betina, ini tidak 100% akurat ya. Terkadang masih ada salahnya juga dalam kita menentukan apakah dia berjenis kelamin jantan atau betina. Nah, dalam menentukan jenis kelamin, tentunya setiap peternak atau penghobi punya cara sendiri ya dalam memprediksi apakah dia itu jantan atau betina. Nah, ciri-ciri yang saya sampaikan tadi adalah berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selama beternak puter pelung. Nah, bagi teman-teman yang ingin sharing atau berbagi ilmu tentang seputar puter pelung, bisa bergabung di El Cakra Channel. Kita bersama-sama memajukan puter pelung Nusantara. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.